Orang bilang, masa tua adalah waktu untuk beristirahat. Tapi, benarkah di usia senja, banyak dari kita merasa bahwa tubuh butuh lebih banyak waktu untuk beristirahat? Dan itu memang wajar. Tubuh menua, tenaga melemah, dan istirahat menjadi kebutuhan. Namun yang sering dilupakan adalah tubuh manusia pada usia berapapun tetap dirancang untuk bergerak, bukan untuk diam terlalu lama, apalagi untuk berhenti sepenuhnya. Ketika seseorang memasuki usia lanjut dan lebih banyak duduk, berbaring, atau tidak aktif, perlahan namun pasti, otot-otot mereka mulai menyusut. Bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi semata-mata karena tidak digunakan. Inilah yang disebut sarkopenia, kondisi di mana massa otot menurun akibat penuaan dan kurangnya aktivitas fisik. Dan saat itu terjadi, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Otot kaki yang dulu kuat menopang tubuh, kini mulai gemetar saat digunakan. Punggung yang dulu tegap, perlahan membungkuk. Tangan yang dulunya gesit, kini mulai sulit mengangkat beban ringan. Semua karena otot perlahan kehilangan kekuatannya. Kita sering mengira bahwa istirahat adalah cara terbaik untuk menjaga tenaga. Tapi kenyataannya, bagi lansia, terlalu banyak istirahat justru membuat tubuh kehilangan kemampuannya sedikit demi sedikit. Semakin lama seseorang tidak bergerak, semakin cepat pula otot dan sendinya mengalami kemunduran, sendi menjadi kaku, rasa nyeri muncul saat bergerak, dan kemampuan menjaga keseimbangan mulai hilang. Akibatnya, risiko jatuh meningkat, dan di usia lanjut, satu kali jatuh bisa mengubah segalanya. Dari yang semula mandiri, menjadi sangat bergantung pada orang lain. Dalam dunia medis, ditemukan fakta yang mengejutkan. Seorang lansia yang hanya berbaring di tempat tidur selama 10 hari, bisa kehilangan hingga 10% massa ototnya. Dan proses pemulihannya sangat lambat, bahkan seringkali tidak bisa kembali seperti semula. Kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen. Hal inilah yang membuat banyak orang tua yang semula sehat mendadak menjadi lemah, bukan karena usianya, tapi karena tubuh mereka terlalu lama dibiarkan diam. Namun, ada harapan, karena tubuh manusia, meskipun menua, tetap memiliki kemampuan untuk dijaga. Kita tidak perlu memaksa lansia untuk berolahraga berat. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi. Gerakan kecil yang dilakukan setiap hari lebih berharga daripada diam. Total dengan alasan mengistirahatkan tubuh. Jalan kaki setiap pagi. Senam ringan di rumah. Berdiri dan duduk beberapa kali dari kursi. Latihan pernapasan, peregangan tangan, dan kaki. Semua itu sederhana, tapi dampaknya besar. Dengan bergerak, sirkulasi darah membaik. Otot tetap aktif. Sendi tetap lentur, dan yang paling penting, kepercayaan diri. Lansia tetap terjaga, mereka merasa masih bisa, masih mampu, masih berguna. Masa tua bukanlah akhir dari segalanya. Bukan alasan untuk menyerah dan pasrah, tapi justru waktu untuk menjaga kualitas hidup, agar sisa usia yang ada bisa dijalani dengan martabat, dengan kebanggaan, dan dengan senyum. Jangan biarkan tubuh yang kita jaga bertahan melemah karena diam. Gunakan tubuhmu agar tidak kehilangan kekuatannya. Untuk semua orang tua yang saat ini tengah duduk diam di rumah, dan untuk kita semua yang akan menua, bergeraklah, walau perlahan, walau sebentar, tapi tetaplah bergerak, karena selama tubuh masih bisa bergerak, maka harapan pun masih hidup. Bahkan satu langkah kecil setiap hari dapat menjadi pertahanan terakhir yang menjaga kita dari kehancuran fisik yang perlahan. Jangan menunggu tubuh lumpuh dulu, baru menyesal. Bergerak sekarang adalah bentuk cinta pada diri sendiri, bukan sekadar diam. Bagaimana kurangnya? Aktivitas membunuh semangat lansia dari dalam ketika tubuh mulai menua dan energi berkurang. Mudah sekali bagi lansia untuk memilih diam, duduk, atau bahkan mengurung diri. Namun, yang sering terlupakan adalah
bahwa bukan hanya tubuh yang butuh gerak, pikiran dan hati juga membutuhkan aktivitas. Tanpa stimulasi yang cukup, mental seorang lansia bisa ikut melemah. Tidak hanya fisik yang menurun, tetapi juga semangat hidup, ingatan, dan kesehatan emosional. Kesepian menjadi salah satu masalah terbesar yang sering dialami para lansia yang kurang aktif. Ketika seseorang mulai menghindar dari interaksi sosial, perlahan perasaan hampa dan sedih mulai mengisi hari-hari. Tak jarang, perasaan tidak berguna muncul seolah-olah hidup sudah tidak berarti lagi. Padahal, manusia adalah makhluk sosial yang butuh rasa diterima dan dihargai. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa kurangnya interaksi sosial dan aktivitas mental dapat meningkatkan risiko depresi dan mempercepat kemunduran fungsi otak. Pikiran yang jarang digunakan akan mudah lelah dan kehilangan kemampuan mengingat. Ini bukan hal sepele. Kehilangan ingatan bisa membawa ke kondisi yang jauh lebih berat, seperti demensia atau Alzheimer. Namun, bukan berarti lansia harus dipaksa untuk melakukan hal berat. Sesuatu sesederhana ngobrol dengan tetangga, membaca buku favorit, atau bermain permainan sederhana dapat membantu otak tetap aktif. Selain itu, kegiatan ringan seperti berkebun atau melakukan hobi lama juga sangat bermanfaat. Kegiatan-kegiatan kecil ini bukan hanya mengisi waktu, tapi juga menjaga agar pikiran tetap tajam dan perasaan tetap positif. Kesehatan mental yang terjaga juga berpengaruh besar pada kondisi fisik. Orang yang semangat hidupnya baik cenderung lebih aktif bergerak, lebih rajin menjaga kesehatan, dan lebih optimis menghadapi tantangan usia tua. Sebaliknya, mereka yang terjebak dalam kesepian dan kelesuan mental akan kehilangan motivasi untuk bergerak, yang akhirnya mempercepat penurunan kondisi fisik. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Aktivitas sosial, mental, dan emosional harus menjadi bagian dari rutinitas lansia. Ini adalah kunci agar masa tua tidak menjadi masa yang suram dan penuh kesepian. Mari kita semua ingat bahwa lansia bukan hanya tubuh yang menua. Mereka adalah jiwa yang tetap butuh perhatian, kasih sayang, dan dorongan untuk terus hidup dengan semangat. Jangan biarkan mereka terisolasi dan kehilangan harapan. Berikan mereka kesempatan untuk berbicara, bergerak, dan merasa berarti. Karena sesungguhnya, di balik keriput dan rambut yang memutih, tersimpan kehidupan yang penuh cerita dan potensi. Mengapa kurang bergerak mempercepat penyakit pada lansia saat usia bertambah? Tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti bergerak. Justru di masa ini, aktivitas fisik menjadi penentu utama agar tubuh tetap sehat dan bebas dari penyakit. Kurangnya, aktivitas fisik membuat berbagai sistem tubuh menjadi lemah dan rentan mengalami gangguan. Sistem peredaran darah misalnya, ketika jarang bergerak, darah mengalir lebih lambat. Ini dapat menyebabkan masalah serius seperti pembekuan darah, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Tidak hanya itu, metabolisme tubuh juga menurun drastis jika terlalu banyak istirahat. Penurunan metabolisme meningkatkan risiko obesitas dan diabetes. Tipe kedua, kondisi ini bukan hanya membuat tubuh lebih lemah, tetapi juga menyulitkan pengelolaan penyakit lain. Selain itu, tulang dan sendi juga terkena dampak buruk. Kalau tidak sering dipakai bergerak, tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Sendi pun kaku dan nyeri. Kondisi seperti osteoporosis dan radang sendi menjadi ancaman nyata bagi lansia yang pasif. Sistem pernapasan juga terpengaruh. Otot-otot pernapasan melemah sehingga kapasitas paru-paru berkurang. Ini membuat lansia mudah sesak napas dan rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Tubuh yang tidak aktif juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga lansia lebih mudah sakit dan lambat pulih dari berbagai penyakit. Kuncinya ada pada gerak, aktivitas fisik,
bahkan yang ringan sekalipun. Membantu memperlancar peredaran darah, menjaga metabolisme tetap optimal, memperkuat tulang dan otot, serta menjaga fungsi organ tetap baik. Jalan kaki, peregangan ringan, atau senam sederhana di rumah sudah cukup untuk memberi manfaat besar. Ini bukan soal berolahraga berat, tapi tentang menjaga tubuh tetap aktif agar tidak menyerah pada usia. Ingatlah, penyakit tidak selalu datang karena usia, melainkan karena kita membiarkan tubuh diam dan tidak bergerak. Mari kita jadikan aktivitas sebagai obat ampuh untuk melawan penyakit dan menjaga kualitas hidup di usia tua. Dengan bergerak, kita tidak hanya menambah hari, tapi menambah kualitas hari. Aktivitas ringan yang bisa membuat lansia tetap sehat dan bahagia. Saat membicarakan aktivitas fisik bagi lansia, banyak yang langsung membayangkan olahraga berat dan melelahkan. Padahal, yang dibutuhkan bukan latihan ekstrim, melainkan gerakan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Aktivitas ringan seperti berjalan kaki selama 10-15 menit setiap pagi, senam peregangan, atau sekadar berdiri dan duduk dari kursi beberapa kali dalam sehari, memiliki dampak luar biasa bagi tubuh lansia. Gerakan-gerakan sederhana ini membantu menjaga otot tetap aktif dan kuat, mencegah kekakuan sendi, serta meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Dengan sirkulasi yang lancar, nutrisi dan oksigen lebih mudah sampai ke organ-organ vital, menjaga mereka bekerja optimal. Selain itu, aktivitas ringan juga berperan besar dalam menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh. Ini sangat penting untuk mencegah jatuh, salah satu risiko terbesar yang mengancam keselamatan lansia. Tak hanya fisik, aktivitas ringan juga membantu menjaga kesehatan mental. Bergerak di luar rumah, walau sebentar, dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Berkumpul dan berinteraksi dengan orang lain saat berjalan atau berolahraga ringan juga memperkaya kehidupan sosial dan menambah kebahagiaan. Lansia yang rutin bergerak cenderung memiliki energi lebih baik dan lebih percaya diri. Mereka merasa mampu menjalani aktivitas sehari-hari tanpa bantuan terus-menerus. Ini membuat mereka lebih mandiri dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Bagi yang memiliki keterbatasan gerak, aktivitas ringan seperti menggerakkan jari-jari, tangan, latihan pernapasan, atau peregangan sederhana sambil duduk juga sangat bermanfaat. Kuncinya adalah konsistensi dan niat untuk selalu aktif. Jangan menunggu merasa sehat sempurna untuk mulai bergerak. Mulailah dari sekarang. Dengan langkah kecil, setiap gerakan, sekecil apapun, adalah investasi untuk tubuh dan pikiran. Dengan aktivitas ringan yang rutin, lansia tidak hanya memperlambat penuaan fisik, tetapi juga memperkaya kualitas hidup, menjadikan masa tua penuh warna dan kebahagiaan, tetap semangat di usia tua. Tips agar lansia aktif dan bahagia memasuki masa lansia bukan berarti harus berhenti bergerak dan menyerah pada waktu. Sebaliknya, ini adalah fase di mana semangat dan kebijaksanaan harus terus menyala. Namun, kami paham, menjaga konsistensi untuk tetap aktif bukan hal mudah, apalagi jika tubuh terasa lelah dan banyak keterbatasan. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan untuk tetap bergerak dan merasa bersemangat setiap hari. Pertama, mulailah dengan menetapkan rutinitas kecil. Bisa dengan berjalan kaki di halaman rumah setiap pagi, atau melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Rutinitas ini membuat tubuh terbiasa dan memudahkan untuk terus konsisten. Kedua, libatkan keluarga atau teman dekat. Beraktivitas bersama bukan hanya menyenangkan, tapi juga memberi motivasi ekstra. Dengan adanya teman, lansia akan merasa lebih dihargai dan terhubung, sehingga semangat untuk bergerak bertambah. Ketiga, pilih aktivitas yang sesuai minat dan kemampuan. Tidak perlu memaksakan diri melakukan olahraga berat. Berkebun,
menari kecil, atau bahkan memasak bisa menjadi aktivitas fisik yang bermanfaat dan menyenangkan. Keempat, perhatikan tanda tubuh. Jika merasa lelah, beri waktu istirahat cukup. Namun, jangan biarkan istirahat berlarut-larut sampai membuat tubuh malas bergerak. Keseimbangan antara istirahat dan aktivitas adalah kunci. Kelima, jaga pikiran tetap positif dan fokus pada manfaat yang diperoleh. Setiap langkah kecil yang diambil adalah kemenangan atas penuaan. Bayangkan betapa berartinya menjaga kesehatan untuk tetap berkumpul dengan orang tersayang dan menikmati hidup. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa setiap usaha untuk bergerak dan aktif adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dengan semangat dan niat yang kuat, usia bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk hidup lebih bermakna dan bahagia. Mari kita bantu para lansia di sekitar kita untuk tetap bergerak dan bersinar, karena hidup yang sehat dan bahagia adalah hak setiap orang, tanpa terkecuali.